Halo, selamat datang di tutorial saja. Pada hari ini, tutorial akan memberikan cara untuk membuat soal online menggunakan Google Form. Ya, Google Form ini adalah salah satu produk dari Google yang kita bisa gunakan untuk membuat bentuk ujian yang nantinya akan diberikan kepada siswa agar siswa bisa mengerjakan secara online. Baik, tidak panjang lebar. Untuk pertama, kita masuk ke Google, lalu kita login ke dalam Google, ya. Dan di sini saya sudah melakukan login. Setelah kita selesai login, kita langsung masuk ke Google Drive. Ya, ini Google Drive. Nah, di sini setelah masuk ke dalam Google Drive, kita akan membuka yang namanya Google Form, ya. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik di bagian New ini. Dan sebelum saya melakukan ataupun membuka Google Form baru, saya ingin memberitahukan bahwa tampilan yang ada di sini akan memiliki persamaan dengan tampilan yang ada di Android. Jadi walaupun saya buatnya ini di laptop ataupun di PC, tetap ketika bapak-bapak atau ibu-ibu guru yang ingin membuat form ujian online menggunakan Google Form melalui Android itu juga bisa, ya, karena tampilannya pun sama seperti ini nanti hasilnya. Ingat, masuknya kalau di Android itu menggunakan browser ataupun Google Chrome yang sudah ada di Android masing-masing. Oke, langsung saja. Untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka berkas baru untuk Google Form-nya ataupun Google Formulir, ya. Yang pertama kita lakukan adalah klik di bagian New yang sebelah sini, ya. Kita klik, lalu kita pilih More atau lainnya, dan kita pilih Google Form, ya. Kita pilih Google Form lalu kita klik saja. Setelah kita klik, itu akan otomatis masuk ke dalam berkas baru dari Google Form itu sendiri. Oke, tampilannya seperti ini, ya. Lalu untuk pertama kali yang kita harus gunakan ataupun kita kerjakan adalah kita memberi nama dari berkas ujian ini, ya. Pertama kita berikan nama dulu, contoh saja ujian. Langkah selanjutnya, setelah kita memberikan nama di berkas ini, untuk langkah selanjutnya adalah yang di bagian pojok sini itu jangan sampai lupa kita beri nama juga agar file kita gampang dicari ketika kita ingin melanjutkan ataupun mengirim berkas ini kepada siswa, ya. Langsung otomatis tinggal diklik aja langsung akan muncul seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya, karena kita akan membuat ujian online dari Google Form ini, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah menyeting Google Form ini untuk menjadi kuis ataupun ujian. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita klik di bagian setting atau setelan di sini, ya, atau di gambar roda gigi, kita klik. Kemudian kita pilih quizzes atau dalam bahasa Indonesia itu kuis, ya. Kuis kita klik. Nah, di bagian di sini make this a quiz atau buat ini sebagai kuis, kita hidupkan centangnya. Hidupkan. Terus untuk opsi yang di bawah ini terserah Bapak atau Ibu mau diisi semua atau tidak. Kalau saya sarankan yaitu ini di bagian sebelah sini ini untuk menunjukkan nilai ketika siswa sudah selesai mengerjakan ujiannya, ya. Dibiarkan saja seperti ini. Terus untuk yang paling bawah ini hilangkan saja centangnya dan kita berikan centang yang paling atas ini. Saya lupa, fungsi dari centang yang paling atas ini adalah menunjukkan kepada siswa
apakah ada soal yang terlewat ataupun belum dikerjakan. Oke, jika sudah seperti ini, lalu kita pergi ke presentasi atau presentation ya. Lalu di sini kita hilangkan centang di show link to submit another response. Klik, karena kita tidak akan mengizinkan siswa untuk mengklik lebih dari satu kali untuk mengikuti ujian online ini. Dan kita klik centang di bagian show progress bar atau tunjukkan status pengerjaan ini. Kita klik centang. Jika sudah seperti ini, lalu kita pergi ke umum ataupun general. Dan di sini ini adalah opsional ya untuk Bapak Ibu-ibu. Kalau Bapak Ibu-ibu ingin memberikan ataupun membatasi siswa hanya untuk satu kali, di limit to one response ini kita centang. Tapi nanti siswa harus login ke akun Google. Ya, jika tidak, jika Bapak Ibu guru tidak ingin membuat ataupun menyuruh siswa untuk masuk ke Google, kita hilangkan saja centangnya seperti ini ya. Kita fokus saja untuk dibuat kuis ini. Oke, kita simpan. Nah, jadi bentuknya seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Nanti perubahannya ada di bagian pengerjaan soal. Oke. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah di bagian bawah ini kita akan membuat bentuk perintah di mana siswa harus memasukkan nama lengkapnya dan juga kelas ya. Untuk yang pertama kita buat siswa untuk memasukkan nama. Jadi kita ketikkannya di sini nama lengkap ya. Dan untuk pilihan soalnya di sini itu ada banyak ya, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, checkbox dan lain sebagainya. Untuk pengisian nama kita pilih saja di jawaban singkat atau short answer ya. Kita klik. Lalu di bagian required ataupun wajib diisi itu kita klik centangnya agar siswa tidak terlewat untuk mengisi nama mereka ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tambah lagi karena kita akan ingin memasukkan kelas, jadi kita klik di bagian tanda plus. Kalau di Android itu dia ada di bagian bawah sebelah sini ya. Jadi kita klik. Lalu kita tuliskan di sini soalnya adalah kelas. Ya. Kelas. Ketika sudah selesai ini di bagian pilihan ganda ataupun multiple choice kita ganti menjadi drop down. Ya, drop down. Nah, drop down ini fungsinya nanti siswa akan memilih kelas mereka. Contohnya di sini. Karena saya adalah mengajar di SMK, jadi ada TKJ dan TSM. Jadi saya contohkan di sini adalah 10 TKJ dan opsi yang kedua adalah 10 TSM. Ya, ataupun bisa dengan nama lain. Contohnya di sini 10.1 dan di sini 10.2 ya. Dan untuk Bapak Ibu-ibu diingatkan kembali jika satu format form seperti ini atau formulir seperti ini itu hanya untuk satu jenjang kelas. Kelas 10 saja, kelas 11 saja ya. Jadi pilihannya 2, kalau dia ada lebih contohnya 10.3 ya kita tambah lagi di bawahnya dan seterusnya. Oke. Dan jangan lupa di bagian required ataupun wajib di sini diklik centang. Ya. Oke, jika sudah seperti ini ya. Lalu setelah ini adalah di mana tempat siswa untuk mengisi nama dan juga kelasnya. Jika Ibu Bapak guru ingin menambahkan lebih ya tinggal diklik plus ini, kalau tidak ya nggak usah. Oke, selanjutnya setelah mereka selesai mengisi nama dan kelas, barulah mereka boleh mengerjakan soal. Agar bisa terpisah seperti itu, Bapak Ibu guru harus mengklik di bagian tanda yang mirip tanda sama dengan ini tapi tebal. Lalu kita klik seperti ini. Nah, maka dia akan muncul di bagian kedua
ya. Bagian 1 mereka harus mengisi nama, di bagian 2 mereka harus mengerjakan soal. Contohnya di sini kita ketik aja soal, ya. Nah, terus untuk menambahkan soalnya bagaimana? Kita klik lagi di bagian tanda panah, tanda plus ini, ya, tanda tambah ini. Oke, kita klik. Nah, setelah itu barulah kita tulis soalnya. Jangan lupa di bagian multiple choice ini kita pilih apakah kita mau buat soal isian ataupun pilihan ganda. Jika kita soal isian, kita pilih yang short answer ataupun jawaban singkat. Tapi kalau kita pilihan ganda, kita pilih di multiple choice. Kita klik. Contoh, kita tulis pertanyaannya di sini, siapakah penemu semut rang rang. Ini contoh ya Bapak Ibu. Lalu untuk pilihannya, nah ini A, ya kita contoh saja, Joko. Kita tambah lagi jawaban B, joki. Kita tambah lagi juju. Kita tambah lagi jadi D, jija. Dan yang terakhir kita jaja, ya. Nah, seperti ini contohnya. Terus selanjutnya adalah kita harus memasukkan kunci jawaban, ya. Kunci jawaban ini kita lakukan itu setiap kita membuat soal, ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita klik di bagian sini, kiri bawah, di mana ada tulisan answer key, ya, ataupun kunci jawaban. Kita klik seperti ini, lalu kita pilih kunci jawaban yang mana yang benar dari soal tersebut. Kita contohkan di sini, kita pilih yang A dan kita isi nilainya berapa soal. Untuk soal ini kita mau isi berapa poin. Kita contohkan di sini kita isi 2. Oke, kita simpan, ya. Fungsi poin tadi itu adalah skor per soal, ya Bapak Ibu. Jadi biar nanti setelah siswa selesai mengerjakan itu langsung bisa ketahuan nilainya berapa tanpa kita harus mengoreksi kembali atau mengoreksi ulang, ya. Nah, setelah selesai seperti ini mengisi kunci jawaban dan nilai dari soal, jangan lupa kita harus mengacak jawaban. Bagaimana cara mengacak jawabannya? Kita klik di bagian kanan bawah ini, ya, di titik 3 ini kita klik. Kita pilih acak jawaban ataupun shuffle option ordernya kita klik. Maka otomatis ketika nanti dibuka siswa, pilihan dari jawaban semua ini itu akan berbeda-beda dari setiap siswa, ya. Contohnya siswa 1 Joko ini di bagian opsi A. Di siswa 2 Joko ini bisa berada di opsi C ataupun D ataupun E tanpa merubah kunci jawaban, seperti itu, ya. Nah, lalu kita ingin menambahkan lagi soal, kita hanya perlu mengklik di bagian plus ini. Kita coba lagi. Nah, muncul seperti ini. Lalu kita tulis lagi nama sekolahmu adalah ini aja deh, nama teman sebangkumu. Nah, ini contoh saja. Lalu ingat pilihnya multiple choice, ya. Multiple choice untuk pilihan ganda, karena ulangan itu biasanya dia pilihan ganda. Oke. Untuk jawaban opsi pertama kita pilih Joko, lalu Gigi dan lain sebagainya, ya. Juju, Cici, Caca. Oke, seperti ini. Lalu kita klik di bagian kunci jawaban. Kita pilih lagi jawabannya yang benar itu yang mana. Lalu poinnya jangan lupa, ya. Lalu kita simpan dan jangan lupa juga klik di sini untuk mengacak jawabannya, ya. Klik terus pilih di shuffle options order, ya. Oke. Nah,
Beginilah cara kita membuat soal di Google Form. Terus apakah kita harus mengetiknya satu-satu atau bisa copy paste dari dokumen lain? Tentu saja kita bisa, ya. Contohnya kita ataupun bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah punya berkas ataupun bank soal di Microsoft Word, ya. Itu bisa bapak-bapak, ibu-ibu masukkan ke dalam Google Form ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengcopy paste satu persatu soal dan jawaban dari dari Microsoft Word ke dalam Google Form ini, ya. Seperti contoh, saya akan beri contoh di sini. Oke, saya akan contohkan di sini satu. Ya, kita tambah dulu seperti ini untuk soal. Lalu kita buka file bank soal dari bapak ibu-ibu yang sudah dimiliki. Kita klik. Nah, contohnya saya akan memasukkan yang nomor 9 ini, ya. Jadi kita copy saja seperti ini, copy, ya. Lalu kita pastekan di sini, klik. Nah, seperti ini. Ingat, nomornya dihilangkan, ya. Jangan dikasih nomor, karena nanti kita akan acak soalnya juga, bukan hanya jawabannya saja, tapi soalnya pun kita akan acak, ya. Nanti saya akan kasih tahu, tapi sebelumnya ini dulu. Oke, untuk jawaban itu kita tidak perlu memasukkan jawabannya satu per satu. Kita langsung bisa copy ini semua, ya, tanpa harus memasukkan satu-satu. Kita copy, lalu kita pastikan di opsi pertama. Nanti dia akan otomatis menurun, jeder. Nah, seperti ini, ya. Otomatis dia masuk semua ke semua pilihan ini sampai dengan E. Nah, karena kita jawabannya diacak, jadi saya sarankan agar A dan B, C, D, E-nya itu dihilangkan, ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kenapa dihilangkan? Karena kita akan mengacak jawabannya, jadi harus dihilangkan agar nanti tidak membingungkan siswa, ya. Setelah itu kita pilih jawabannya, kita ini, lalu poinnya juga sama, ya. Dan oke, terus jawabannya kita acak, ya. Oke. Jika sudah seperti ini, sudah jadi soal Bapak-bapak dan Ibu-ibu, semuanya sudah jadi, ya. Terus setelah ini apa yang kita harus lakukan, ya? Sebelum Bapak-bapak, Ibu-ibu memberikan link untuk ujian ini kepada siswa, ada baiknya terlebih dahulu kita cek apakah sudah baik dan benar atau belum dari soal yang kita buat ini. Oke. Tapi sebelumnya saya akan beritahu dulu bagaimana cara agar siswa mendapatkan soal acak dari soal yang sudah Bapak Ibu buat hari ini, ya. Bagaimana caranya? Pertama kita klik di setting atau setelan, ya. Kita masuk ke quiz, ya. Terus kita pilih, kita masuk ke presentasi. Terus kita pilih sample question order ini, jangan sampai nggak dicentang, ya, tadi saya lupa. Kita harus centang acak soalan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia acak soalan, kalau ini sample option order, ataupun bisa dibilang di kotak yang kedua ini. Kita klik, ya. Jika sudah, kita simpan. Nah, maka otomatis soal-soal ini akan teracak. Contohnya nomor 3 ini bisa masuk ke nomor 1 dan nomor 2 bisa jadi nomor 3, seperti itu. Terus sebelum kita share, ya, seperti saya bilang tadi, kita harus cek dulu soal ini sudah baik atau belum. Bagaimana cara mengeceknya? Kita klik di bagian preview ini yang gambar mata, ya. Kita klik. Nah, maka kan muncul ini adalah contoh soal yang kita buat tadi. Jadi untuk pertama kali siswa akan dihadapkan dengan soalan di mana soalan ini meminta nama lengkap dan juga kelas. Ya, jadi siswa tidak akan bisa mengerjakan
tanpa mereka harus memasukkan nama dan kelas terlebih dahulu ya. Jadi kita isi dulu nama saya, acak aja namanya aku paham ya. Terus kelasnya kita pilih kelas 10-2, itu contoh saja. Nah, setelah terisi ini barulah mereka bisa mengerjakan soal dengan cara mengklik next ya. Nah, seperti ini, maka muncullah soalnya ya. Dan ini akan muncul berbeda-beda dari setiap siswa yang masuk ke dalam ujian ini. Seperti itu. Oke, jika sudah selesai menjawab, kita cek submit ini, maka otomatis data dari soal ini masuk ke dalam database yang kita sediakan. Nanti database ini dia masuk otomatis dan terbuat otomatis juga ya. Oke, jika sudah kita close saja. Lalu kita share linknya kepada siswa dengan cara klik kirim di bagian pojok kanan ini ya. Klik, terus kita pilih yang bagian tengah ini, kita klik. Nah, maka akan muncul link untuk mengerjakan ujian ini. Nah, link inilah yang kita berikan kepada siswa agar siswa dapat mengerjakan soal ujiannya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, untuk membuat soal di Google Form hanya seperti itu saja. Dan tutorial selanjutnya adalah membuat timer ataupun waktu untuk mengatur kapan soal ini bisa dikerjakan oleh siswa dan batas waktunya juga ya. Kalau untuk Google Form sendiri itu dia tidak bisa memunculkan waktu secara langsung, tapi kita bisa membatasi penerimaan respon dari Google Form ini. Ya, itu juga bisa terlihat seperti timer untuk siswa. Jadi bagaimana caranya? Kita klik di bagian setting. Ya, kita klik. Oh, maaf, salah. Kita klik di bagian titik 3 ini. Ya, titik 3 di pojok kanan, di Android pun juga sama. Kita klik. Lalu kita pilih add-on ya, add-on itu atau pengaya, kita klik. Maka otomatis akan banyak sekali add-on yang bermunculan di sini. Terus bagaimana cara kita menemukannya? Kita ketik aja di sini timer. Ya, kita enter. Setelah itu kita pilih yang control accepting response yang ini ya. Harus yang ini, kenapa? Karena yang lainnya itu sudah expired dan tidak bisa digunakan kembali, walaupun di sini masih terlihat tapi sudah tidak bisa digunakan karena saya sudah mencobanya ya. Terus kita install dengan cara klik di gambar. Nah, ketika sudah muncul tanda ini, jika belum, maka tanda ini juga tidak ada. Jadi, kita akan memunculkan dengan cara klik di sini. Kita klik. Lalu pilih control accepting responses ya. Jadi klik yang itu, kita klik. Kemudian kita pilih setting and info.
Kita tunggu sampai muncul. Maka inilah tampilan dari setting waktu yang akan kita gunakan. Ya. Jadi untuk yang pertama ini adalah bagian pengisian tanggal, di mana nanti akan kita gunakan untuk menentukan kapan ini bisa dibuka tuh soalnya. Lalu yang kedua kita mengatur jam, dan ketiga itu adalah kita mengatur menit dari jamnya, contohnya 1 jam 30 menit dan lain sebagainya. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba buat. Yang pertama kita akan isi di bagian tanggal lalu jam, dan di bagian yang ini adalah batas penerimaan. Ya, sama saja dengan yang pertama. Ini untuk isi tanggal, terus waktu dari jam dan menit juga. Ya, jadi kita harus tetap atur kapan terakhir kita bisa menerima respon untuk soal ini. Sekarang kita buat contoh. Kita isi bulan. 06 itu adalah bulan, 02 adalah tanggalnya. Lalu kita isi dengan tahunnya, yaitu 2020. Terus kita atur waktunya, contohnya kita buat jam 9 ataupun jam 8. Terus menitnya kita buat 30. Lalu kembali kita isi batas penerimaan respon. Jadi kalau ulangan itu pasti selesainya harus 1 hari, tidak boleh lebih dari 1 hari. Jadi kita tetap isi tanggalnya sesuai dengan tanggal hari ujiannya, yaitu tetap bulannya bulan 6, tanggal 2, 02, lalu tahunnya 2020. Kemudian waktunya kita isi yaitu 1 jam saja, di jam 10 tepat. Ya. Dan batas untuk Google sendiri penerimaannya itu hanya maksimal 65 menit. Lalu kita simpan. Nah, ketika sudah seperti ini, maka Bapak Ibu sudah berhasil mengatur waktu di Google Form ataupun lembar ujian yang akan Bapak Ibu berikan. Kita close saja. Nah, sudah selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sangat mudah sekali.